Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, para pemirsa ANB Channel, barakallahu fikum jami'an. Salah satu di antara permasalahan ketika bulan Ramadan yang banyak diperbincangkan adalah terkait fenomena kaum muslimin yang mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid sampai selesai. Artinya dia ikut sampai witir selesai. Kemudian di malam hari beliau ingin menambahkan tahajud. Apakah ini diperbolehkan? Dan kalau itu diperbolehkan, bagaimana cara yang benar ketika seseorang ingin menambahkan sholat tahajud setelah dia ikut sholat witir bersama imam dalam kegiatan sholat tarawih? Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas bagian tersebut. Ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam membicarakan hal ini. Kita akan sebutkan di antaranya hadis dari Qais bin Talaq bin Ali. Qais bin Talaq bin Ali. Talaq bin Ali adalah seorang sahabat. Putranya sahabat yang bernama Qais meriwayatkan, beliau mengatakan, Zarana abi, ayahku yaitu Talaq bin Ali pernah mengunjungi kami, radhiyallahu anhu. Fi yaumin min Ramadan, pada satu hari di bulan Ramadan. Fa'amsa bina, lalu beliau menginap di tempat kami, beliau bermalam di tempat kami. Wa qama bina tilkal laylah wa awtara bina. Lalu beliau mengimami kami tilkal laylah di malam itu, wa awtara bina, dan beliau melakukan salat witir. Tsumman hadara ila masjidin, setelah itu beliau menuju masjid. Faqala bi ashabihi, fasalla bi ashabihi. Lalu beliau salat ngimami teman-temannya. Hatta baqiyal witru, sehingga sampai sekian rakaat yang kurang hanya salat witir. Tsumma qaddama rajulan. Kemudian beliau menyuruh seseorang untuk jadi imam, menggantikan beliau. Faqala lahu, lalu beliau mengatakan, autir bihim. Silahkan kau imami salat witir bersama mereka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada dua witir, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu." Siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, maka lakukanlah witir di awal malam, sebelum tidur. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu, tapi siapa yang punya tekad kuat, punya keinginan besar untuk bangun malam, bangun di akhir malam, falyutir akhiral laili, kerjakanlah witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun, karena salat di akhir malam itu disaksikan, artinya lebih afdal. Wa dzalika afdal, dan itu lebih afdal. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian hadis yang lain adalah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Innar rajula idha salla ma'al imam, apabila seseorang mengikuti jamaah salat malam bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, khusiba lahu qiyamu lailatin, maka dicatat untuknya salat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Baik, dan hadis ini memiliki sababul wurud, di mana Nabi SAW mengimami para sahabat setengah malam atau sepertiga malam yang pertama. Lalu
beliau pulang. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat malam sampai selesai, sampai akhir malam? Kita habiskan sisa malam ini. Jadi mohon untuk tidak berhenti sampai di sini. Tapi jawab Nabi SAW, kalau orang sudah ikut imam sampai selesai, ikut tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat untuknya dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Ij'alu akhira salatikum witra." Jadikan salat terakhir kalian di malam hari adalah witir. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Dari sekian riwayat yang bisa kita sebutkan tadi, kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak boleh ada witir 2 kali dalam waktu semalam. Yang kedua, witir terbaik dilakukan di akhir malam. Sebagaimana pesan dalam hadis Jabir dan hadis Abdullah bin Umar. Yang ketiga, dianjurkan bagi orang yang ikut sholat tarawih berjamaah agar dia mengikutinya sampai selesai bersama imam. Sampai selesai witir. Baik. Lalu, bagaimana dengan mereka yang ingin untuk sholat tahajud? Jika dia ikut sholat tarawih bersama imam sampai witir. Sampai selesai. Dari riwayat tadi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Islam tidak melarang orang yang selesai sholat witir untuk sholat lagi. Karena witir bukan batas akhir sholat sunnah. Kita catat, witir bukan batas akhir sholat sunnah. Artinya orang diperbolehkan untuk sholat meskipun dia sudah witir. Dan di antara dalil yang cukup tegas menyebutkan hal ini adalah hadis dari Talq bin Ali yang tadi kita baca, di mana sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu pernah melakukan sholat tarawih di awal malam berjamaah dan beliau jadi imam sampai beliau witir. Wa autara bina, dan beliau imami witir. Setelah itu beliau sholat lagi ke masjid. Tsumman hadar ila masjidin. Sehingga awalnya beliau tidak sholat di masjid, lalu beliau berangkat ke masjid, lalu beliau sholat di masjid. Di masjid beliau sholat ngimami para sahabatnya, teman-temannya. Sampai ketika tinggal tersisa witir, beliau perintahkan sahabat yang lain untuk maju menggantikan beliau jadi imam. Dan beliau mengatakan, la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam waktu 1 malam. Ini salah satu di antara dalil yang sangat kuat. Sahabat ini sudah sholat witir, tapi beliau nambahkan tahajud. Atau beliau nambahkan sholat malam berikutnya. Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh At-Tirmidzi. Tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa setelah witir masih diperbolehkan untuk sholat. Yang menjadi pertanyaan adalah, terus bagaimana teknis pelaksanaan sholat setelah witir itu? Kalau kita ingin tahajud. Kata At-Tirmidzi, وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آخِرِهِ. Ulama berbeda pendapat mengenai orang yang sudah witir di awal malam, kemudian dia bangun malam. Dia bangun di akhir malam, dia tahajud. Sebagian ulama di kalangan para sahabat Nabi SAW dan ulama setelahnya, mereka berpendapat naqdal witri, membatalkan witir yang pertama tadi. Membatalkan witir yang pertama gimana? Waqalu, mereka mengatakan, yudifu ilaiha rak'atan wa yusalli ma badalahu thumma yutiru fi akhiri salatihi li'annahu la witrani fi lailatin. Mereka mengatakan ditambahkan 1 rakaat, kemudian setelah itu silahkan dia salat tahajud sesuai yang dia inginkan, kemudian witir lagi di akhir malam. Sehingga jadinya formasinya seperti ini ya. Jadinya formasinya seperti ini. Salat tarawih plus witir.
Ini di awal malam, dilakukan di awal malam. Salat tarawih plus witir dilakukan di awal malam. Di awal malam. Bisa setelah Isya. Sudah? Kemudian nanti ketika bangun untuk tahajud, maka yang dilakukan adalah salat 1 rakaat. Salat 1 rakaat dengan niat pembatalan witir. Pembatalan witir di awal malam. Ya. Setelah itu ditambahkan dengan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat sesuai yang diinginkan. Silahkan mau sholat berapapun, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu sholat witir 1 rakaat. Sholat witir 1 rakaat di akhir malam. Baik. Proses ini yang disampaikan oleh At-Tirmidzi dan kata beliau ini adalah pendapat sebagian ulama. Lalu beliau mengatakan wa huwa alladzi dzahaba ilaihi Ishaq bin Rahuyah. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ishaq bin Rahuyah. Beliau melanjutkan, wa qala ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama mengatakan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, baik para sahabat maupun ulama generasi setelahnya, idza autara min awwalil laili thumma nam. Ketika orang sudah melakukan witir di awal malam, kemudian dia tidur. Thumma qama min akhiril lail. Kemudian di akhir malam dia bangun lagi. Fa innahu yusalli ma badalahu. Maka cukup dia salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa membatalkan witir, wala yanqudu witrah, dan tidak perlu membatalkan witirnya di awal malam tadi. Wa yada'u witrahu ala ma kana. Dia biarkan witirnya di awal malam sebagaimana yang sudah dia kerjakan. Wa huwa qaulu Sufyan Ats-Tsauri, dan ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Imam Malik bin Anas, pendapat Abdullah bin Mubarak, pendapat Asy-Syafi'i, dan pendapat para ulama Kufah, yaitu penganut madhab Hanafiyah, dan pendapat Imam Ahmad. Kemudian dikomentari oleh At-Tirmidzi, wa hadza as-sahhu, dan ini pendapat yang lebih kuat, li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin, karena disebutkan dalam riwayat, dari beberapa riwayat, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad shalla ba'dal witri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 rakaat setelah witir. Sehingga melaksanakan salat setelah witir itu tidak dilarang oleh para ulama. Baik. Kemudian ada solusi yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Kafi. Beliau mengatakan, wa man ahabba ta'khiral witri. Apabila ada orang yang ikut tarawih bersama imam, lalu dia ingin mengakhirkan witirnya, fasalla ma'al imami tarawih wal witr. Maka silahkan dia ikut berjamaah bersama imam untuk salat tarawih dan witir. Qama idza sallamal imam. Nah, saat imamnya dapat 3 rakaat witir, qama, dia bangun. Idza sallamal imam, ketika imam salam. Begitu imam salam 3 rakaat, dia bangun, nambahi 1 rakaat, fadamma ilal witri raka'atan ukhra, sehingga dia tambahkan 1 rakaat tambahan ketika dia salat witir. Litakuna syaf'an, sehingga menjadi genaplah salat yang dia kerjakan. Maka kalau imamnya salatnya 3 rakaat, dia tambahkan 1 rakaat lagi, jadinya dia mengerjakan 4 rakaat. Baik, dan ini solusi yang diberikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala.
Waqala Ibnu Jibrin rahimahullah, dan dijelaskan oleh Ibnu Jibrin rahimahullah. Ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan makmum yang ikut berjamaah bersama imam. Yufaddilu fi haqqil makmum mutaba'atal imam. Sebagian ada yang lebih memilih agar makmum mengikuti imam sampai selesai sholat tarawih dan witir, sehingga dia mendapatkan pahala sholat bersama imam sampai selesai. Maka dicatat untuknya pahala qiyamul lail, pahala sholat semalam suntuk. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan ulama yang lainnya. Sehingga ikut imam sampai selesai. Kemudian nanti kalau dia mau tahajud, dia tinggal nambahi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, maka dia bisa witir bersama imam dan sholat sampai selesai bersama imam. Maka di akhir malam dia tidak butuh witir lagi. Kalaupun dia bangun di akhir malam, maka dia silahkan sholat dengan jumlah yang genap, alias tidak boleh witir, karena dia tidak boleh mengulangi witir, karena tidak boleh ada 2 witir dalam waktu 1 malam. Wa faddala ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama lebih memilih untuk ayyashfa'al witra ma'al imam, ayyazidu rak'atan, menggenapkan witir bersama imam. Sehingga kalau imamnya witir 3 rakaat, dia tambahkan 1, jadilah genap. Maka dia bangun setelah salamnya imam, fasalla rak'atan, sehingga dia tambahi 1 rakaat, thumma sallama, kemudian setelah itu dia salam. Dan kemudian dia bisa jadikan witirnya di akhir tahajudnya. Baik. Sehingga dari sini kita bisa membuat kesimpulan berkaitan dengan fenomena orang yang sudah ikut sholat tarawih bersama imam. Bagi yang ikut sholat tarawih, sampai selesai bersama imam, maka ada 2 pendapat ulama. Ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Jika ingin tahajud di malam hari, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, witir dibatalkan dengan cara sholat 1 rakaat, kemudian sholat tahajud, kemudian nanti witir lagi. Sholat 1 rakaat ini diniatkan penggenap witir di awal malam yang sudah dia kerjakan. Dia sholat 1 rakaat dengan niat sebagai penggenap witir yang sudah dia kerjakan di awal malam. Lalu setelah itu dia tahajud, kemudian setelah itu dia witir lagi, bisa 1 rakaat atau 3 rakaat. Sehingga dengan cara ini, maka dia menjadikan witirnya di akhir malam. Baik, ini pendapat yang pertama. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh At-Tirmidzi dan banyak ulama yang tidak sepakat dengan pendapat ini. Karena jadinya kalau orang mengikuti hal ini, berarti dia witir 3 kali. Witir di awal malam, kemudian sholat 1 rakaat sebagai penggenap witir di awal malam, dan witir lagi di akhir malam. Jadinya dia witir 3 kali. Dan ini pendapat yang kurang tepat. Pendapat yang kedua, witir tidak perlu dibatalkan. Witir tidak dibatalkan. Nah, untuk pendapat yang kedua ini, maka yang dilakukan adalah sholat tarawih di awal malam sampai selesai
sampai selesai di awal malam. Kemudian nanti dia tahajud, dan di sini tanpa witir. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Talq bin Ali, sebagaimana dalam riwayat yang tadi kita baca, dan juga yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik. Lalu jika ingin witir ditaruh di akhir malam. Jika ingin witir diletakkan di akhir malam, maka yang bisa dilakukan, kalau dia ingin witir di akhir malam, saya tetap ingin witir di akhir malam, maka yang bisa dilakukan adalah salat tarawih dengan imam. Nah, kemudian saat imam witir, saya taruh di sini aja. Lalu saat imam witir tambah 1 rakaat. Jadinya ketika itu dia terhitung belum witir. Saat imam witir tambah 1 rakaat, sehingga dalam hal ini dia sholat 4 rakaat. Nah, nanti jika bangun tahajud, maka diakhiri dengan sholat witir. Ini sebagaimana solusi yang diberikan oleh Ibnu Qudamah dan juga disampaikan oleh Ibnu Jibrin rahimahullahu ta'ala bagi mereka yang tetap ingin witir ditaruh di akhir malam. Sehingga di sini kan witir ada di akhir malam. Dan di sini tidak ada pembatalan witir, karena yang dilakukan oleh makmum ini belum sholat witir. Dia tambahkan 1 rakaat lagi setelah imam salam sholat witir. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.